Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله إخواني في الدين وطالبات رحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Syarh Usul Al-Iman, yang mana kita membahas tentang al-imanu bil qadar, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita kemarin sampai kepada al-imanu bil qadar, ya. Iman kepada qadar la yamnahul abda hujjatan ala ma taraka minal wajibat, tidak menjadikan seorang hamba itu berhujjah dengan takdir dalam hal meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melakukan maksiat. Wa ala hadza fahtijajuhu bihi batilun, ya, karena berhujjah dengan takdir, ya, berhujjah dengan takdir dalam hal meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan itu merupakan sesuatu yang batil, sesuatu yang salah dilihat dari berbagai segi. Ya, kemarin kita telah mengambil dua segi dan kita akan membacakan dari segi yang ketiga atau pandangan yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, watsalitsu, yang ketiga, ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil-Bukhari, apa yang disampaikan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lafadznya adalah lafadz punya Bukhari. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah, bahwasanya setiap manusia, setiap kalian telah ditetapkan oleh Allah siapakah yang masuk penghuni neraka dan siapakah yang masuk penghuni surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan alam jagat raya ini, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari manusianya, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, bumi, tanah, benda-benda dan binatang, semuanya telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang bakal sebagai penghuni neraka dan siapakah yang akan menjadi penghuni surga, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya, karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila dilihat dari pandangan cetek manusia, oh berarti kalau saya sudah ditentukan oleh Allah bakal masuk neraka atau surga, lantas apa yang saya perbuat selama ini berarti sia-sia dong.
Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala natakilu ya Rasulullah?" Kalau seperti itu berarti lebih baik kita tawakal saja ya Allah. Ya, tawakal, tidak usah beramal, tidak usah bekerja. Karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia, kita sengsara, ya, atau kita akan masuk surga atau masuk neraka, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, apa manfaatnya perbuatan yang selama ini kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, la i'lamu fakullun muyassarun. Dalam riwayat yang lainnya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, berusahalah, karena setiap seseorang akan dipermudah dalam proses mendapatkan kebaikan. Ya, semuanya akan dipermudah sesuai dengan apa dia diciptakan, sesuai dengan apa tujuan dia hidup. Ya. Kalau dia nanti bakal masuk surga, maka jalan dalam kehidupan dunia ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang tersebut telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka, maka Allah akan mudahkan dia digiring untuk menuju neraka. Jadi perbuatan kita, usaha kita di dunia ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan tawakal kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka berarti tawakalnya adalah tawakal yang salah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah kemudahan dan baginya adalah pahala yang besar. Ya. Ini diberikan kemudahan. Ya. Ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan hati, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti mereka adalah orang-orang yang dipermudah atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dipermudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, bahwasanya iman kepada takdir ini tidak harus menjadikan seorang hamba ya meninggalkan kewajiban dan justru melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi', kemudian yang keempat, annallaha ta'ala amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallafu illa ma yastati'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba dan melarang sesuatu, walam yukallafu illa, dan Allah tidaklah memberikan beban kepada hamba melainkan sesuatu beban tersebut dapat dilalui oleh hambanya. Allah tidaklah memberikan beban kepada hamba, tidaklah menugaskan sesuatu kepada hamba melainkan tugas dan beban tersebut pasti mudah dan bisa dilalui oleh hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampumu. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, walau kana al-'abdu mujbaran 'alal fi'li, kalaulah seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasu minhu wa hadza batilun. Ya, apabila Allah itu menciptakan manusia ya sesuai dengan kehendak Allah saja, sehingga manusia itu terkesan dipaksa untuk melakukan sesuatu hal, berarti Allah telah memerintahkan kepada hamba tersebut sesuatu yang tidak dia mampuinya. Fahadza batilun, dan ini adalah batil. Ya, kalau seandainya kita hanya melakukan takdir karena takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah, ya,
Berarti kita mengatakan bahwasanya Allah itu memaksa aku untuk melakukan perbuatan, memaksa aku untuk melakukan maksiat. Ya. Kalau semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya pilihan manusia, tanpa adanya kehendak manusia. Walidzalika idza waqat mihnul ma'siyatu bijahlin aw nisyanin aw ikrahin fala itsma alaihi li'annahu ma'dzur. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang hamba melainkan sesuatu yang dia mampunya adalah di dalam syariat Islam. Apabila ada orang melakukan sesuatu perbuatan yang salah karena tidak sengaja, atau dia melakukan sesuatu karena lupa, atau karena dipaksa oleh orang lain, maka dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Ya, kata Nabi SAW, Innallaha tajawaza an ummati al-jahlu wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau tidak mencatat sesuatu dosa apabila dilakukan oleh seorang hamba dalam kondisi karena tidak tahu, ya, karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan atas dasar 3 hal ini, maka tidak dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kemaksiatan itu, ya, yang dilakukan dalam kondisi 3 hal ini dikatakan sebagai suatu takdir, berarti dicatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang melakukan kemaksiatan karena tidak tahu, ya, orang melakukan perbuatan bid'ah karena dia tidak tahu itu bid'ah, maka tidak dicatat sebagai dosa di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah tahu itu adalah suatu perbuatan yang diada-adakan dalam masalah agama, bid'ah, kemudian dia masih saja ngejar, ya, masih saja melakukan perbuatan tersebut dengan dia sudah dinasihati dan lain sebagainya, maka barulah tercatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau orang lupa, ya, namanya orang lupa maka dia tidak mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang lupa puasa siangnya makan, ya, puasa siangnya karena lupa makan, ya, maka dia tidak mendapatkan dosa dan puasanya tidak batal. Kemudian yang ketiga, al-ikrah, dipaksa. Ya, sebagaimana sahabat Ammar bin Yasir ketika dia dihadapkan dengan 2 pilihan, mati atau mengucapkan kata-kata kufur, ya, maka karena beliau ingin masih tetap hidup, maka beliau mengucapkan kata-kata kufur walaupun di dalam hatinya masih penuh dengan keimanan, ya, maka dia mengatakan, aku kafir terhadap agama Nabi Muhammad, kemudian dia dibebaskan untuk hidup. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, penguatan kepada Ammar. Barang siapa yang mengatakan kata-kata kufur tapi dalam hatinya masih kuat, masih penuh dalam kondisi keimanan, maka tidak mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Sesungguhnya takdir Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia yang tersembunyi yang tidak akan diketahui kecuali setelah terjadinya peristiwa. Ya. Sesungguhnya takdir Allah adalah rahasia yang tersembunyi, tidak akan terungkap, tidak akan diketahui kecuali setelah terjadi kejadian. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Dan seorang hamba, perbuatan seorang hamba itu selalu diawali dengan ilmu. Perbuatan seorang hamba selalu diawali dengan ilmu, ya, pengetahuan. Orang mau jalan, ya, dia mau jalan kemana? Dia mau jalan ke pasar. Tentunya dia akan melewati jalan ini. Kenapa? Karena dia tahu jalan ini, ya, punya ilmu tentang hal tersebut. Orang mau melakukan maksiat, tahu ini adalah maksiat dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi masih dia lakukan maksiat tersebut. Orang mau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, dia tahu salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia laksanakan.
Ini yang dimaksud dengan seorang hamba ketika melakukan sesuatu itu sudah memiliki ilmu tentang sesuatu. Kemudian fatakunu iradatuhul fi'lu ghaira mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Sehingga keinginan perbuatan hamba itu ya, ini tidak hanya dijadikan alat seorang hamba melakukan sesuatu atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, takdir Allah itu mengenai seorang hamba, tapi hamba itu diberikan pilihan yang mampu membedakan apakah dia harus melakukan atau dia tinggalkan. Ini baik, apakah dia lakukan atau dia tinggalkan. Ini buruk, apakah dia tinggalkan atau dia laksanakan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala telah beri dia ilmu. Sehingga wahina idzin tantafi bihujjatil qadar, sehingga ketika ada orang telah melakukan kemaksiatan kemudian dia mengatakan ya, berdalil ini adalah takdir Allah. Saya melakukan kemaksiatan ini karena takdir Allah. Kalaulah karena bukan takdir Allah, maka aku tidak melakukan kemaksiatan. Maka ini adalah perkataan yang batil dan perkataan yang dapat ditentang dengan dalil ini. Ente mengatakan bahwasanya melakukan maksiat karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum engkau melakukan maksiat itu, bukankah engkau tahu itu adalah maksiat? Iya. Berarti itu Allah Subhanahu wa taala telah menegur Anda. Ya, Allah telah menegur Anda melalui hati dan melalui pengetahuan Anda itu bahwasanya itu adalah maksiat. Akan tapi karena Anda masih melakukannya, maka engkau berarti berhak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Id la hujjata lil mar'i fima la ya'lamuhu, karena seorang hamba itu tidak akan mungkin diazab oleh Allah terhadap sesuatu yang dia tidak ketahuinya. Ya, apabila melakukan maksiat karena unsur tidak tahu, maka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia tahu, dan setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati, sanubari. Dan ini yang akan menjadi tolak ukur seorang hamba melakukan maksiat apabila hatinya masih bersih. Ketika seorang mau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi perang dalam jiwanya. Ya, paling minimal adalah hatinya bergetar. Mau melakukan maksiat, mencuri, dalam hati dadanya dak 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 dak. Lakukan jangan, lakukan jangan, lakukan jangan. Ya, ini adalah sanubari. Sehingga kata Nabi SAW adalah al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi ahadun. Kemaksiatan adalah sesuatu yang di dalam hatimu itu tergetar. Kemaksiatan adalah sesuatu yang di dalam hatimu itu tergetar. Artinya apabila Anda mau melakukan sesuatu, kemudian hatimu itu berperang, ya, deg-degan. Saya lakukan atau tidak? Saya lakukan atau tidak? Maka itu bisa dipastikan yang akan Anda lakukan adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang bisa dilihat apakah itu maksiat atau itu ketakwaan. Yang kedua, wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau tidak mau diketahui oleh manusia. Ya. Engkau tidak mau diketahui oleh orang lain ketika Anda melakukan itu, ya. Ketika orang mau korupsi, ya, pengen tidak diketahui oleh orang lain? Tentunya dia pengen sendirian saja, ya. Ketika orang melihat film yang tidak dihalalkan untuk dilihat, kira-kira apabila dalam hatinya ada keimanan, dia kepengen nontonnya rame-rame satu masjid atau sendiri-sendiri tentunya, ya. Tidak mau dilihat orang lain, berarti adalah perbuatan yang dimaksiat, yang diperintahkan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam tentang dalil bahwasanya orang yang berhujjah hanya dengan qadar itu adalah batil, annana naral insana yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu. Kita lihat banyak orang yang antusias untuk mencari sesuatu yang baik, yang cocok dalam masalah dunianya,
hatta yudrikau, sampai dia mendapatkan dunia. Ya, banyak orang yang bersungguh-sungguh mencari dunia sampai benar-benar mendapatkan dunia. Ya. Wala ya'dilu anhu illa ma la yulaimuhu, dan dia sampai tidak memperdulikan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang dia ingininya. Ya. Tidak memperdulikan. Karena semangatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak peduli dengan sesuatu yang bertentangan dengan yang diinginkan. Summa yahtaju ala udulihi bil qadar. Ya. Kemudian dia berdalil, berhujah, dia mendapatkan sesuatu itu karena takdir. Ya. Karena takdir. Falimadza ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu thumma yahtaju bil qadar. Kemudian dalam masalah agamanya dia melakukan sesuatu, kemudian dia berdampak kepada kecelakaan agamanya, kemudian dia berdalil dengan menggunakan takdir. Dalam urusan dunia dia mendapatkan sesuatu kebaikan dunia, kemudian dia mengatakan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Ya. Kemudian dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, ketika dia agamanya dikalahkan dengan urusan dunianya, kemudian dia berargumen dengan kata-kata ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunia dia tidak akan mengatakan ini adalah takdir Allah. Orang sukses dunianya, tidak mungkin dia akan mengatakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atas saya. Ya, kebanyakan orang mengatakan ini adalah hasil usaha saya. Ya, tidak mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali sedikit orang yang rahimahullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan di antara manusia dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, ketika mereka sengsara dalam akhiratnya, kemudian dengan mudahnya mereka mengatakan ini adalah takdir Allah. Saya melakukan dosa ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang bertentangan. Ya. Kebanyakan manusia dalam urusan dunia mereka tidak berhujah dengan takdir, akan tapi dalam masalah agama dengan mudahnya mereka berhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalika. Ya. Ada beberapa contoh yang dapat menjelaskan masalah takdir itu. Di antaranya adalah yang pertama, lau kana baina yadil insan tariqani, apabila di hadapan manusia itu ada dua jalan. Ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawdha. Jalan yang pertama akan mengantarkan seseorang kepada suatu negeri yang rusak, yang amburadul. Qatlin, banyak sekali pembunuhan. Wanahbin, banyak sekali penjarahan. Wantihakinil a'rad, dan banyak harga diri yang terhancurkan. Wa khaufin wa ju'in, dan ketakutan dan kelaparan di mana-mana. Ini satu jalan yang mengarahkan kepada tempat yang hancur. Wasani, dan yang kedua adalah tariqin yantahi bihi ila baladin kulliha nizam. Yang jalan yang kedua itu jalan yang mengantarkan seseorang kepada suatu negeri yang teratur. Wa amnin mustatab, dan negeri yang aman, yang rapi. Wa ishin raghidin, kehidupan yang makmur. Wahtiramin linufusi wal a'radi wal amwal, kehormatan jiwa, harga diri dan harta. Fa ayyut tariqaini yasluk, maka di antara dua jalan ini mana jalan yang Anda akan pilih? Ya, ini ketika berhubungan dengan takdir, maka kita diberikan gambaran oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dengan dua jalan. Jalan yang satu adalah jalan yang menuju kehancuran. Jalan yang kedua adalah jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan. Innahu sayasluku at-tariqa ats-tsani
alladhi yantahi ila baladin nizami wal amni. Maka setiap seseorang pasti akan mencari jalan yang kedua, jalan yang akan menunjukkan seorang kepada negeri yang aman, yang tentram, yang sesuai dengan aturan-aturan. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawda. Dan bagi orang yang berakal, maka dia tidak akan mau untuk melalui jalan yang rusak, jalan yang penuh dengan kehancuran, wa khauf, ketakutan, wa yahtaju bil qadar. Ketika seorang melewati jalan yang pertama ini yang hancur, yang ketakutan di mana-mana, kemudian dia berhujjah dengan atas nama takdir. Saya telah ditakdirkan untuk memilih jalan yang kedua. Apakah dia mungkin seperti itu? Falimada yasluku fi amril akhirah tariqan nari dunal jannati wa yahtaju bil qadar. Dan seorang hamba di dunia ini diberikan dua jalan ini. Jalan yang pertama adalah jalan yang menuju seorang hamba kepada surga. Jalan yang kedua adalah jalan yang mengantarkan seorang hamba menuju neraka. Ketika seorang hamba dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, kemudian mereka berhujjah atas nama takdir. Aku ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Ini tidak akan mungkin dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujjah seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Bukankah telah kami berikan dua mata kepada manusia, kemudian lisan bagi manusia, dan telah kami tunjukkan dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tinggal kita mau melakukan yang mana. Dan Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu selalu diliputi dengan sesuatu yang susah, dan neraka itu sesuatu jalan yang diliputi dengan kesenangan-kesenangan dan syahwat-syahwat. Ya, ini makanya seorang hamba diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membedakan, untuk mampu memilih mana jalan yang harus dia pilih, jalan kebahagiaan, jalan kebaikan, atau jalan yang penuh dengan godaan, jalan penuh dengan kemaksiatan, atau jalan penuh dan jalan yang penuh dengan kehancuran. Wa mithalun akhar, dan ada misal yang percontohan yang lain, ya. Ada contoh yang lain yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mempermudah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain itu adalah naral maridha yu'maru bidawa. Kita lihat ada orang sakit, kemudian dia diperintahkan untuk minum obat. Fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahi. Kalau dia minum, maka dia tidak selera. Kenapa? Karena obat itu rasanya pahit. Wa yanha an ta'amil ladzi yadurruhu. Dan dokter menyarankan untuk meninggalkan makanan-makanan yang membahayakannya. Fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahi. Dia meninggalkan makanan yang berbahaya, tapi nafsunya itu senang, ya, pengen makan ini saya itu, bukan makanan itu tidak ada rasanya, ya, makanan ini enak rasanya di lidah, belum tentu enak di lidah, enak di perut, di kesehatan. Kullu dzalika talaban lisyifai wassalama. Resep ataupun perintah dokter itu untuk minum obat yang pahit, yang tidak enak, untuk meninggalkan makanan-makanan yang enak yang ternyata berdampak negatif kepada kesehatannya, semua itu diperintahkan oleh dokter agar seorang yang sakit tersebut cepat sembuh. Wala yumkin am yamtani' 'an syarbi dawa, dan dokter tidak mungkin memerintahkan seorang pasien untuk tidak usah minum obat, atau au ya'kula ta'amal ladzi yadurruhu, atau dokter justru memerintahkan untuk makan makanan yang membahayakannya. Kemudian ketika telah terjadi kejadian,
baru dokter mengatakan wa yahtaju bil qadar, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin takdir yang diucapkan oleh dokter tadi diterima oleh keluarga pasien? Tidak akan mungkin. Ya. Tentunya ketika dokter menasihatkan sesuatu yang baik-baik, yang bermanfaat untuk kesehatannya, meninggalkan makanan-makanan yang berbahaya, ini adalah suatu sarana, suatu jalan bagi orang dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu jalan untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Falimada yatrukul insanu ma amara Allah bihi wa rasulihi aw yaf'alu ma nahallahu anhu wa rasuluhu tsumma yahtajju bil qadar. Ya. Kalau itu dalam masalah dunia, dalam masalah kesehatan, bagaimana mungkin seorang hamba dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah ketika Allah mengazab, lantas mereka berteriak, aku kan melakukan maksiat itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hujah-hujah mereka tersebut. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh atau arah yang ketujuh yang dapat kita jadikan dalil bagi orang-orang yang hanya mengatakan takdir Allah saja adalah annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibat aw fa'alahu minal ma'asi law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatuhu thumma ihtajja bil qadar wa qala la talumunni fa inna i'tidai kana biqadarillah lam yuqbal hujjatuhu fa kaifa la yaqbal ihtijaja bil qadari fi i'tidai ghairihi alaihi wa yahtajju bihi li nafsihi fi i'tidai ala haqqillahi ta'ala. Ada sebuah percontohan ya bagi orang-orang yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan maksiat larangan-larangan Allah. Contohnya adalah apabila ada seseorang yang dia itu ya dirampok, orang tersebut dirampok hartanya dan kehormatannya hancur. Kemudian ketika hartanya habis, kemudian kehormatannya hancur, apakah mungkin dia akan mengatakan kepada orang lain ini adalah takdir Allah? Atau contoh yang lainnya, apabila ada seorang kemudian menitipkan barang kepada orang lain, kepada saudaranya, kemudian saudaranya yang dititipi barang tersebut karena membawa barang, membawa uang di tangannya, ya, tidak dimasukkan ke dalam kantong, tidak disimpan, tapi ditenteng dengan tangannya, kemudian dirampok oleh orang lain, ya. Kemudian dia mengatakan kepada pemilik harta, ya, barangmu telah dirampok oleh orang, ya, takdir Allah. Kira-kira yang punya barang tadi, ya, nerima enggak dengan kata-kata takdir Allah? Ya, qadar Allah, hartamu habis dirampok orang. Nerima enggak? Enggak akan mungkin nerima. Ya. Tidak akan mungkin diterima. Kenapa? Karena engkau tidak berusaha untuk menyimpan harta titipan tersebut. Karena engkau tidak berusaha untuk menjaga amanah. Ya. Maka hujahnya dengan mengatakan takdir Allah tidak akan mungkin diterima. Ya. Begitu juga seorang hamba ketika dengan mudahnya meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, ketika dia diazab oleh Allah kemudian mengatakan ini saya melakukan kemaksiatan itu karena takdir Allah, bukan karena kemauan saya sendiri. Ini tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini disebutkan sebagaimana kita kemarin sebutkan, wa yuzkaru anna amiral mu'minin
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a fa'amara biqat'i yadihi faqala mahlan ya amiral mu'minin fa innama saraqtu biqadarillah. Ya, disebutkan dalam sejarah bahwasannya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab ada seorang maling, pencuri, ya, yang telah ditetapkan karena mencurinya sesuai dengan batas untuk dipotong tangan, maka ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk dipotong tangannya. Ketika mau dipotong tangannya, dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, mahlan ya Amirul Mukminin, nanti dulu ya Amirul Mukminin, nanti dulu. Kenapa? Ya, fa innama saraqtu biqadarillah. Sesungguhnya aku mencuri ini ya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pencuri. Ya, ini berhujah dengan takdir, ya. Sehingga kata Umar bin Khattab, ya, menyimbati ucapan takdir tersebut, dia mengatakan, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Dan kami pun, ya, ketika motong tanganmu itu, ini juga atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena takdir Allah, maka tidak akan mungkin saya motong tanganmu. Ya, makanya ketika orang mau berhujah dengan takdir, pikir-pikirlah. Ya, kita telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Diberikan akal oleh Allah. Kemudian dengan mudahnya takdir Allah, takdir Allah. Iya, kalau kebaikan yang Anda lakukan, Anda mengatakan takdir Allah, alhamdulillah. Tapi kalau Anda melakukan kemaksiatan, kemudian berhujah takdir Allah, maka hujah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya.